Kuasa hukum Sabar As, Martias Tanjung. Kasus dugaan melakukan kampanye di rumah ibadah banyak kejanggalan terkesan dipaksakan. Proses persidangan Sabar As calon Bupati Pasaman atas dugaan melakukan kampanye di rumah ibadah pada 15 November tahun 2024 yang lalu, sesuai keterangan saksi tidak bisa dibuktikan, kata Martias Tanjung. Kuasa hukum Sabar As Rabu, 18 Desember tahun 2024. Peristiwa yang terjadi menurut kuasa hukum dari Sabar As Bupati Pasaman ini menyebutkan kedatangan Sabar As ke Musyala Aduhama pun hanya untuk melakukan syalat asyar. Namun karena kondisi hari hujan, ia bersama jamaah yang lain tidak bisa untuk keluar, sehingga sebahagian jamaah meminta Ustadz Sabar As untuk melakukan tausiah singkat. Atas permintaan ini dengan berat hati disanggupi oleh Sabar As itu pun hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Dalam tausiah yang disampaikan, Sabar As mengajak untuk hidup sehat, sehat jasmani, sehat keimanan dan sehat pendidikan. Kalau ini dilakukan, diteruskan dan dilanjutkan, maka kita semua akan mencapai kemenangan serta diamini oleh jamaah. Selanjutnya keterangan saksi pelapor Rasimah juga menyebutkan bahwa tidak ada ajakan dari Sabar As di Musyala Aduhama pun agar memilih dirinya atau memilih nomor urut 3 serta tidak ada alat peraga kampanye berbentuk apapun. Tidak ada makanan atau snack. Sementara dalam keterangan semua saksi terlapor yang berjumlah 3 orang kembali menegaskan, yang terjadi pada saat itu adalah Ustadz Sabar As mengadakan ceramah atau tausiah agama secara spontan permintaan dari jemaah musyola. Lanjut, para kuasa hukum menilai perkara ini terdapat banyak kejanggalan terkesan dipaksakan. Mudah-mudahan para hakim bisa memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, demi hukum, demi agama, demi kemajuan Pasaman, dan demi bangsa dan negara Indonesia, pinta kuasa hukum Sabar As. Menurut kuasa hukum Sabar As, pelanggaran kampanye yang disangkakan tidak berkesesuaian karena berdasarkan PKPU 1 Maret tahun 2024, Perpu Januari tahun 2024 mengatur pelanggaran atas ketentuan larangan melakukan kampanye di tempat ibadah, dikenai sanksi 1. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau 2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat ibadah terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. Selanjutnya, berdasarkan PKPU, seharusnya Bawaslu melakukan langkah preventif peringatan dan penghentian. Dalam hal ini Bawaslu tidak melaksanakan. Apalagi Sabar As dalam melaksanakan kampanye berdasarkan STTP nomor STTP 182 ZAI atau yang .2.2 2024 Intelkam, yang mana jadwal kampanyenya jam 14.30 WIB/S atau D18.00 belusukan di Mapun Nagari Sundata Utara Kecamatan Lubuk Sikaping dan pertemuan di rumah Lukman Kapigadang Jar Mapun Nagari Sundata Utara Kecamatan Lubuk Sikaping. Kemudian disebut saya melanggar, kemudian menimbulkan ketertiban umum, saya tidak sangat jauh dari hal-hal seperti itu. Bahkan justru apa yang saya lakukan untuk sholat berjamaah dan memberikan tausiah merupakan sebuah aktivitas selalu saya sampaikan di mana-mana di Ramadan, bahkan program kita sendiri. Dan karena itulah sebagai bupati bukan sebagai paslon. Jadi gini Pak. Bawaslu yang memiliki perangkat kerja sampai tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa tidak ada di Musyala Aduhama tempat saat Sabar As melakukan tausiah atau kampanye yang disangkakan, kata Martias Tanjung, kuasa hukum Bupati Pasaman. Ada kesan kezaliman yang diterima Sabar As merupakan dugaan persekongkolan jahat karena dibiarkan melakukan kesalahan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan proses penindakan pelanggaran kampanye, tegas kuasa hukum Sabar As. Pertama, kami sudah berketetapan hati dengan analisa yang dalam dan tajam bahwa unsur tentang sengaja yang dituduhkan, yang didakwakan itu tidak terpenuhi sama sekali. Itu dalam pledoi kita ya. Dan kemudian definisi kampanye yang dituduhkan tadi di dalam dakwaan jaksa, kami sudah bantah dengan lugas, tegas, tidak ada unsur kampanye yang baik di dalam kamus besar bahasa Indonesia
ataupun tiga unsur menyampaikan visi misi, program, mengajak orang, menentukan nomor urut, nomor pasang dan mengajak untuk mencoblos, itu tidak pernah ada sama sekali. Dan perlu diingat bahwa syarat itu ditentukan secara kumulatif. Wajib terpenuhi tiga unsur itu baru sah dikatakan kampanye. Ini satu saja tidak terpenuhi. Dan kemudian ada lagi dakwaan jasa di dalam masalah hal-hal yang memberatkan, bahwa klien kami dibilang sudah mengganggu ketertiban umum, lalu kemudian mengganggu umat Islam beribadah. Ini tendensius, dan kita sampaikan juga bahwa apakah seorang yang backgroundnya dari kecil sampai tamat kuliah di keagamaan dan bahkan sarjana agama yang selalu bertausiah, berdakwah, selama beliau berdakwah baik secara personal ataupun secara bupati, beliau adakah pernah ada benturan dan saling berantem orang setelah bertausiah? Justru malahan sebaliknya, beliau memberikan contoh berdakwah bertausiah sekalipun bupati, menyampaikan program baik yang Baldatun Thayyibun Batun Warabun Ghafur. Setelah mendengar, orang justru tentram, sejuk. Coba lihat faktanya di video yang sampaikan. Apakah setelah beliau bertausiah berantem orang, berkecamuk orang? Justru malah senyum, bangga. Jadi tuduhan itu dibolak-balik, yang seharusnya bahwa itu hal-hal yang meringankan. Beliau adalah orang baik, pendakwah. Setelah beliau berdakwah, orang menjadi tentram. Itu bukan hal-hal yang memberatkan. Begitu. Dan kemudian Fitri melaporkan dari Pasaman.